إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sallallahu alaihi wasallam. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tak terhingga kita di siang hari ini bisa hadir di masjid tempat yang mulia di hari Jumat, hari yang mulia di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Tiga kemuliaan berpadu sekaligus kita nikmati saat ini. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita di hari ini diberikan keberkahan dan pahala jauh lebih berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menghapuskan dosa kita jauh lebih banyak. Dan semoga juga menjadi penghalang bencana. Dan mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin fi nar. Fa ya ayyuhal hadithun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin rahimahullah, di kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini saya akan sampaikan beberapa informasi yang sangat berharga dari dalil-dalil sahih tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dalam menjalani 10 hari terakhir Ramadan ini, di mana banyak umat Islam mendapat hidayah dari Allah, alhamdulillah, sehingga mau begadang, mau mengurangi tidurnya di malam hari karena berburu Lailatul Qadar. Dalil utama Lailatul Qadar itu tentu saja di Quran, surah Al-Qadar. Yang di ayat ketiganya Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr." Lailatul Qadar itu lebih utama dari 1000 bulan. Dan ini salah satu tafsirannya adalah bahwa siapapun beribadah di malam Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu jauh lebih utama, jauh lebih istimewa dibanding 1000 bulan ibadah di malam yang bukan Lailatul Qadar. Singkatnya, ibadah-ibadah kita di malam Lailatul Qadar itu dilipat gandakan sampai lebih dari 1000 bulan. Inilah keberkahan yang luar biasa. 1000 bulan itu 82 tahun lebih. Belum tentu umur kita sampai segitu. Dan hadirin rahmati Allah, banyak ulama menjelaskan bahwa keberkahan yang Allah limpahkan di Lailatul Qadar berupa pelipat gandaan pahala ibadah menjadi 1000 bulan. Inilah sebab utama umat Islam, umat Nabi Muhammad nanti di akhir zaman menjadi umat yang pertama masuk surga. Umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu malah belakangan. Ini dalilnya di hadis riwayat Imam Ahmad nomor 7706. Rasulullah bersabda, "Nahnul akhirun al-awwalun yaumil qiyamah." Kita ini, kata Nabi Muhammad, kita ini adalah umat terakhir yang terlahir ke dunia. Tetapi di akhirat kitalah yang pertama. Pertama apa maksudnya? Nahnu awwalun nas dukhulal jannah.
kami atau umatku ini akan menjadi umat yang rombongan pertama masuk surga. Padahal orang-orang soleh di masa para nabi sebelumnya dengan orang-orang soleh umat Nabi Muhammad, kalau diadu pahalanya pasti kalah, Pak. Seandainya tidak ada Lailatul Qadar. Kenapa kalah? Karena umat-umat terdahulu umurnya jauh lebih panjang. Nabi Adam sampai Nabi Nuh, umat manusia itu rata-rata umurnya 1000 tahun. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Ibrahim ratusan tahun umur umat manusia. Bayangkan kalau diadu pahala umat Nabi Nuh yang umurnya sampai hampir 1000 tahun diadu dengan umat Nabi Muhammad yang umurnya 70 tahun saja sudah alhamdulillah. Pasti kalah pahala. Tetapi kenapa ketika di akhirat nanti umat Nabi Muhammad malah lebih banyak pahalanya? Karena ada pelipat gandaan. Pelipat gandaan Lailatul Qadar ini. Maka bersyukurlah sebesar-besarnya syukur apabila kita termasuk orang yang dikasih ringan oleh Allah untuk berburu Lailatul Qadar di malam-malam ganjil terakhir Ramadan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin rahmati Allah, kita semua sering diterangkan oleh para dai dengan dalil-dalil sahih bahwa malam Lailatul Qadar itu tidak diketahui pastinya tanggal berapa. Informasi yang ada hanya Rasulullah SAW bersabda di hadis Bukhari, "Iltamisuha fil witri fil ashril awakhir min Ramadan." Cari saja Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan. Itu informasinya. Jadi malam 21, 23, 25, 27, 29. Itulah kira-kira Lailatul Qadar. Jadi tanggal persisnya di malam keberapa tidak diketahui. Dan banyak juga umat Islam yang tidak tahu, yang belum tahu bahwa sebenarnya dulu tanggal persisnya Lailatul Qadar itu pernah dikasih tahu. Informasinya ada di hadis Bukhari nomor 2023. Pernah dikasih tahu ke Rasulullah. Kapan dikasih tahunya? Di pertengahan Ramadan. Entah Ramadan yang keberapa, di tahun keberapa. Pokoknya ketika itu sedang ada di bulan Ramadan, belum masuk ke 10 malam terakhir. Kemungkinan lagi di pertengahan Ramadan. Rasulullah didatangi malaikat Jibril ke rumahnya. Diberitahu Lailatul Qadar itu tanggal sekian. Maka Rasulullah dengan gembiranya, qadarullah azan, maka beliau berangkat dari masjid untuk mengimami sholat sekaligus mau menginformasikan tentang bahwa tanggal persisnya Lailatul Qadar sudah dikasih informasi. Tapi apa yang terjadi? Qadarullah, dari perjalanan dari rumah Rasul ke masjid, di tengah perjalanan Rasulullah berpapasan dengan dua orang yang sedang bertengkar. Cekcok, bertengkar mulut, bukan bertengkar fisik. Lagi cekcok. Maka Rasul berhenti dulu mendamaikan dua orang ini biar berhenti bertengkarnya. Setelah berhenti bertengkarnya, maka Rasul kemudian lanjut ke masjid. Sesampainya di masjid, para sahabat dikumpulin. Rasulullah ingin menyampaikan Lailatul Qadar tanggal sekian, tapi tiba-tiba Rasul lupa tentang informasi itu padahal baru berapa menit yang lalu. Dan Rasulullah kemudian berkata begini, saya bacakan dari hadisnya, hadis Bukhari. Kata Rasulullah, "Inni kharajtu minal bait li ukhbirakum an Lailatul Qadr, fatalaha rajulan fulan wa fulan, farufiat min ra'si." Kata Rasulullah, tadi aku keluar dari rumah untuk memberi kabar kepada kalian tentang tanggal persisnya Lailatul Qadar. Sudah dikasih tahu kepadaku. Tapi gara-gara dua orang tadi bertengkar tuh, aku berpapasan dengan dua orang bercekcok tadi. Gara-gara dua orang itu bertengkar, informasi tentang Lailatul Qadar Allah cabut kembali dari kepalaku. Allah hilangkan dari ingatanku. Ini hadisnya. Apa pesannya dari kisah ini? Pesannya adalah Allah sengaja mengaitkan antara diangkatnya, dicabutnya informasi tentang tanggal persisnya Lailatul Qadar dari kepalanya Rasul, dari ingatannya Rasul, dicabut oleh Allah, dikaitkan penyebabnya dengan pertengkaran.
Ini Allah sedang memberikan informasi betapa tercelaknya bertengkar dengan sesama muslim. Sampai-sampai Allah menjadikan pertengkaran dengan sesama muslim dengan muslim menjadi penyebab hilangnya informasi Lailatul Qadar dari ingatannya Rasul. Jadi Lailatul Qadar pernah dikasih tahu informasinya kepada Rasul, tapi dihilangkan lagi oleh Allah, bukan gara-gara judi, bukan gara-gara mabuk, bukan gara-gara makan daging babi, bukan gara-gara mencuri, meskipun itu semua juga dosa berat, Pak. Tapi hilangnya informasi Lailatul Qadar dikaitkan sebabnya oleh Allah dengan pertengkaran. Inilah betapa tercelaknya bertengkar, bercekcok, bermusuhan dengan sesama muslim. Apalagi di bulan Ramadan. Ketercelaannya pertengkaran di bulan Ramadan berlipat-lipat, dosanya berlipat-lipat. Maka berhenti. Jangan pernah seumur hidup kita bertengkar di bulan Ramadan. Dan di luar bulan Ramadan juga sama tercela. Ini penting saya sampaikan karena ada potensi umat Islam ini bertengkar gara-gara beda awal Ramadan, gara-gara beda lebaran. Berdebat silakan, beradu argumen silakan, tetapi hindari pertengkaran. Pertengkaran permusuhan dengan sesama muslim ini beratus tahun membuat umat Islam lemah. Penyebab lemahnya, hancurnya, dijajahnya umat Islam adalah bertengkar dengan sesama muslim. Hadirin mati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, hadis ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor 1644 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang mudah-mudahan membuat takut orang-orang yang tidak ada minatnya berburu Lailatul Qadar, malas berburu berkah Lailatul Qadar. Malam-malam ganti Ramadan tidur saja. Tidak ada hasratnya, tidak ada minatnya, tidak ada semangatnya untuk meraih keberkahan Lailatul Qadar. Masih sangat banyak umat Islam seperti itu. Hadirin umat Allah, hadis ini keras menurut saya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadha syahr Ramadan qad hadarakum." Bulan Ramadan telah hadir kepada kalian. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Dan di bulan Ramadan itu ada satu malam. Ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Man hurrimaha faqad hurrimal khairu kullah. Barang siapa terhalang meraih keberkahan Lailatul Qadar, terhalang oleh apa? Terhalang oleh kemalasannya, terhalang oleh hawa nafsunya. Barang siapa terhalang meraih Lailatul Qadar, maka dia akan terhalang dari seluruh kebaikan. Wala yahrumu khairaha illa mahrum. Dan orang yang terhalang dari seluruh kebaikan, dialah mahrum. Jadi ada sebuah vonis yang mengerikan dari Rasul. Vonisnya itu mahrum. Kurang populer kalimat mahrum itu. Yang familiar, yang populer sering diterangkan para dai, muhrim. Muhrim itu orang yang sedang ihram, sedang haji, sedang umrah. Mahram itu orang yang gak boleh dinikahi karena ada hubungan kerabat. Dua-duanya populer. Satu yang gak populer, mahrum. Mahrum itu apa? Orang yang terhalang. Terhalang dari apa? Terhalang dari segala keberkahan, terhalang dari segala kebaikan. Seberapa terhalangnya? Wallahu alam, tidak dijelaskan di hadis ini. Tapi sebagian ulama mengatakan orang yang nyuekin Lailatul Qadar, tidak ada perjuangannya sama sekali meraih Lailatul Qadar, maka setahun ke depan akan terhalang dia dari sangat banyak kebaikan dan keberkahan. Maka berjuanglah sesibuk apapun kita di siang hari. Malam-malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan itu usahakan begadang. Kalau bisa semalam suntuk, kalau tidak bisa paling tidak sedikit saja kita tidur. Penuhi malam dengan berbagai ragam ibadah. Lailatul Qadar itu memang tidak berburu Lailatul Qadar, keberkahan Lailatul Qadar itu memang tidak ada yang mengatakan wajib. Memang sunnah. Tetapi unik. Sunnah itu definisinya kan dilakukan dapat pahala, ditinggalkan gak apa-apa sebenarnya. Tapi ada anjuran yang hukumnya sunnah, tapi ketika dicuekin ancamannya mahrum, terhalang dari segala kebaikan, keberkahan sepanjang tahun ke depan. Paksakan.
begadang, beribadah di malam-malam ganjil. Kenapa? Kita ilustrasikan ke kita saja. Kalau kita misalkan bawa barang berharga, oleh-oleh untuk istri atau untuk anak, untuk tetangga, udah jauh-jauh bawa oleh-oleh yang menurut kita berharga, ketika kita kasih, dicuekin sama istri kita. Seperti nggak ada minat istri kita terhadap pemberian dari kita. Pasti marah itu kita. Dan pasti kita nggak ingin untuk ngasih lagi pasti. Ini Allah ngasih sebuah karunia, satu malam yang keberkahannya lebih dari 1000 bulan. Bayangin marahnya Allah ketika kita mengabaikannya, ketika kita menganggapnya seolah-olah tidak ada nilainya. Hadirin Allah, sudah 2 malam lewat, malam ganjil 21, 23, masih ada 3 malam lagi, 25, 27 sama 29. Mudah-mudahan hadis ini mendorong kita untuk mulai berjuang ya, berburu keberkahan Lailatul Qadar. Barakallahu li wa lakum. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulullah ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahmat Allah. Hadis keempat. Mudah-mudahan singkat saja. Hadis keempat itu riwayat Imam Al-Baihaqi di kitab Al-Iman nomor 4286 dari Abu Hurairah. Hadis ini penting untuk saya sampaikan. Kenapa? Karena sehebat-hebatnya kita beribadah di malam-malam ganjil, 10 malam terakhir Ramadan, dengan pahala yang begitu berlimpahnya, ada satu maksiat yang bisa menghancurkan seluruh pahala itu, yaitu apa? Ujub. Apa itu ujub? Ketika kita merasa bangga dengan ibadah-ibadah kita, merasa kita hebat dengan ibadah-ibadah kita, bisa begadang 10 malam terakhir Ramadan berburu Lailatul Qadar, sementara jutaan orang lain itikafnya malah di mall, malah di jalan, malah di stasiun. Ujub ini ketika muncul di hati kita, hancurlah seluruh ibadah kita itu. Hancur. Maka supaya menghalangi ujub itu, perlu disampaikan informasi yang bisa membuat kita merasa kecil dengan segala ibadah kita di malam-malam ganjil Lailatul Qadar itu. Dan menurut saya hadis inilah yang bisa membuat kita merasa kecil. Rasul bersabda, "Mauqifu sa'atin fi sabilillah khairun min qiyamil Lailatul Qadar indal hajjaril aswad." Kata Rasulullah, sesaat itu beberapa menit atau beberapa jam gitu, sesaat saja di medan perang jihad fisabilillah, bertempur dengan orang kafir, itu jauh lebih mulia, jauh lebih utama, jauh lebih berkah dibanding orang yang sholat semalam suntuk di malam Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad. Maka dari hadis ini ketahuilah, sehebat apapun kita beribadah sepanjang Ramadan, termasuk malam-malam ganjil, saum, tarawih, tadarus, itikaf, sedekah, dibanding para pejuang di medan tempur menghadapi orang kafir, gak ada apa-apanya kita. Maka jangan merasa ujub, jangan merasa sombong, gak ada apa-apanya. Bayangin tiga hal yang paling mulia sekaligus: sholat malam, sholat sunnah paling mulia di malam Lailatul Qadar, waktu paling mulia di dekat Hajar Aswad, tempat paling mulia di muka bumi, digabungin Pak. Salat malam semalam suntuk di malam Lailatul Qadar di dekat Hajar Aswad, digabungin, tidak bisa mengalahkan orang yang berperang di jalan Allah. Mudah-mudahan kita tutup dengan doa yang mudah-mudahan kita doakan para pejuang di Gaza berperang melawan Yahudi Israel laknatullah alaihim, dan dimanapun medan-medan tempur umat Islam berhadapan dengan orang kafir, mudah-mudahan sebagaimana disabdakan di hadis ini, mereka semua para mujahidin di medan tempur melawan orang kafir itu mendapat ribuan keberkahan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Itu saja 4 dalil saya sampaikan terkait dengan Lailatul Qadar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna li Ramadan, salim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.